Salah satu kendala yang dihadapi oleh orang asli Papua, kebanyakan, untuk memulai usaha di tanah Papua di era otonomi khusus adalah kendala modal. Modal ini ada dua, modal ilmu maupun modal biaya. Kali ini saya mau cerita tentang mimpi saya untuk menjadi pengusaha ayam petelur, tetapi kendala modal. Pasti banyak orang di luar sana bertanya-tanya dan selalu mengatakan bahwa Papua ini kan daerah otonomi khusus. Sejak tahun 2021, sejak tahun 2001 sampai dengan hari ini adalah tahun 2024, menurut pemerintah pusat, biaya otonomi khusus sangat besar. Dan katanya itu cukup untuk memberdayakan orang asli Papua. Nah, itu mungkin benar. Tetapi saya mau cerita bahwa saya sebagai orang Papua, mungkin ini saya yang alami, saya tidak tahu masyarakat yang lain, tetapi hemat saya, banyak orang juga mengalami sama seperti cerita yang saya mau sampaikan ini. Ya, jadi sekali lagi, salah satu kendala untuk memulai usaha di tanah Papua adalah modal ilmu dan modal biaya. Ya, jadi setelah COVID-19 ya tahun 2019 akhir sampai dengan 2020 sampai dengan hari ini, puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah melewati itu, pemerintah sudah bekerja keras. Tetapi ada satu hal yang belum bisa dipulihkan adalah bahwa setelah pasca COVID-19, setelah itu pekerjaan mulai berubah, banyak orang kena PHK, banyak orang susah memulihkan ekonomi mereka, dan seterusnya. Ya. Nah, ditambah lagi, beberapa waktu belakangan ini kan Papua dihebohkan dengan program transmigrasi. Banyak orang akan masuk dan mempengaruhi jumlah populasi di tanah Papua, dan segala macam argumen yang muncul. Ya. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang seperti saya lebih realistis dan melihat peluang-peluang apa yang bisa saya lakukan ketika 5-10 tahun ke depan orang masuk tambah banyak dan memenuhi menambah populasi di sini. Jadi mimpi saya adalah menjadi pengusaha ayam petelur. Ya. Jadi saya sudah senang dan suka melihat ayam dan juga segala macam yang berhubungan dengan peternakan, ya, peternakan ayam petelur khususnya. Dan saya melihat bahwa ketika banyak orang mulai masuk, transmigrasi, perpindahan orang yang disponsori oleh pribadi, ya, karena adanya daerah otonomi baru, provinsi baru, kabupaten baru, sehingga orang akan banyak masuk, dan telur adalah salah satu bahan pokok yang masyarakat sering konsumsi, ya. Dan juga telur dibutuhkan untuk berbagai usaha, misalnya roti, kue-kuean, dan ya ada banyak hal, sehingga saya merasa telur ini adalah salah satu peluang. Ya, ayam petelur adalah salah satu peluang usaha yang bagus. Namun, ya, kendala utama saya adalah biaya, modal. Ya, saya sudah mencoba berusaha mengumpulkan dana, dan saya sekarang masih mengumpulkan dana untuk modal saya, namun belum cukup karena modal yang ada sudah saya kumpulkan beberapa waktu lalu, sudah saya pakai untuk membeli tanah 1,5 hektar. Ya, jadi saya amankan dulu tanah, lalu kemudian kalau tanah sudah oke, sudah dapat lokasi untuk peternakan ayam, maka kemudian saya berencana mengumpulkan biaya lagi untuk membangun ini. Beberapa kali saya sudah minta bertemu dengan beberapa pejabat, beberapa orang yang fokus dalam memberikan nasihat, bantuan, dan lain-lain, tetapi ya mungkin bukan nasib saya, jadi saya belum mendapatkan jalan keluar, khususnya dalam hal biaya. Jadi sambil mencari biaya, saya juga ketika dalam video ini Anda lihat bahwa saya sudah beberapa tahun belakang ini mengurus ayam, ya. Usaha kecil-kecilan memang sudah ada, tapi saya ingin ekspansi yang lebih besar lagi karena saya tahu program adanya DOB, daerah otonomi baru, provinsi baru, kabupaten baru, itu orang akan banyak datang dan kebutuhan telur itu akan meningkat. Ya, sebagai masyarakat Papua, saya harus realistis bahwa paling tidak ketika orang sudah banyak di sini, saya harus ada punya usaha. Nah, ini peternakan ayam petelur ini adalah salah satu usaha saya. Jadi saya sedang mempersiapkan diri, dan saya sambil menunggu atau sambil mengumpulkan biaya itu saya belajar ilmunya, segala macam ilmu yang berhubungan dengan perayaman, ya, peternakan ayam petelur, ya, mulai dari pakannya, lalu kemudian vaksinnya, ya, segala seluk-beluk yang berhubungan dengan ayam. Ini sudah hampir 1 tahun lebih ini saya belajar. Kenapa makan waktu lama? Karena memang ilmu itu harus dipelajari, ya. Apalagi kita berhubungan dengan usaha yang usaha ternak itu kita mengurus nyawa. Kalau kita salah urus ini, ayam-ayam ini bisa mati semua. Sehingga perlu ilmunya dipermantap, ya, sambil saya mengumpulkan modal. Lalu ada yang bilang, Pace atau kakak atau bro, kenapa kau tidak pergi pinjam di bank? Nah, ini juga saran bagus, tapi saya punya pemahaman yang kuno, yang agak jadul, bahwa bagi saya meminjam di bank itu, utang itu pasti. Nah, sementara usaha yang saya mau lakukan, usaha saya mau saya jalankan ini adalah usaha yang belum pasti, tidak langsung untung. Jadi kalau saya sudah pinjam duluan, kemudian usaha saya macet atau lagi jalan lambat, tidak ada kemasukan atau keuntungan, lalu kalau usahanya lagi stuck, orang bank datang minta bayar, ini masalah. Sehingga bagi saya lebih baik menghindari dulu, karena usahanya masih belum mulai, ataupun ya sudah mulai tapi masih kecil-kecil, tidak
tidak cocok bagi saya untuk meminjam di bank, ya. Karena meminjam, sekali lagi, utang itu pasti, tetapi usaha kita belum pasti. Dia akan up and down, naik turun, ya. Nah, ini para suhu-suhu, para senior di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun Anda berada, berikan saya masukan, solusi, ya. Karena saya percaya bahwa kita manusia saling membutuhkan, dan saya butuh Anda untuk memberikan saya masukan, ya, dan kita saling, kalau tidak salah orang Muslim bilang silaturahmi, ya. Minta maaf kalau saya salah mengerti soal hal itu, ya. Tetapi intinya bahwa saya berusaha menghindari pinjaman ke bank karena salah satu syarat juga yang saya baca adalah bank itu memberikan pinjaman kepada siapapun ketika usaha itu minimal sudah jalan 6 bulan. Bahwa bank membutuhkan semacam jaminan, ya, jaminan untuk bisa nanti membayar kalau sewaktu-waktu usaha itu gagal ataupun macet. Nah, saya pikir saya lebih baik, ini pengertian pribadi, ya, bahwa saya lebih baik menambah ilmunya dulu, ya, perkuat ilmu kerayaman, lalu kemudian sambil mengumpulkan modal, ya. Nanti ke depan, ya, saya akan memulai barangkali dengan 50, 100, atau 200 ekor untuk memulai kandang saya. Kemudian perlahan seiring waktu saya akan tambah populasi, dan cita-cita saya paling sedikit saya ingin mempunyai kandang ayam yang populasinya 5.000 ekor. Itu paling sedikit. Dan lahan saya pikir sudah saya siapkan, dan itu sudah saya beli. Ingat, ya, saya orang Papua. Saya di Papua. Tapi tidak semua orang Papua memiliki tanah, memiliki lahan, ya. Apalagi orang Papua yang sudah urbanisasi dari kampung-kampungnya ke pusat-pusat kota. Nah, kita harus beli tanah, urus sertifikat, ya. Kebanyakan orang yang punya tanah kan sudah jual. Nah, ketika menjual itu kan tidak pilih muka, siapa punya uang, dia datang beli. Nah, kebanyakan yang punya uang banyak ini teman-teman dari non Papua, sehingga biasanya mereka beli banyak. Ya, saya melihat cara mereka beli, saya juga tidak mau kalah. Saya kumpul uang, lalu saya beli. Saya beli di 2 provinsi, ya. Ada 2 provinsi, dan saya rencana ada, ya, paling tidak 3 provinsi yang ada di tanah Papua, ya, bukan di luar Papua, untuk saya beli. Dan dalam jangka panjangnya usaha saya ini akan saya kembangkan, ya. Ini dalam mimpi saya. Saya sengaja buat video ini untuk meminta komentar, ya, dari masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Tolong saya berikan solusi apa yang harus saya lakukan, ya. Karena kendala saya adalah modal, dan saya menghindari pinjam ke bank karena bagi saya usaha saya belum begitu besar. Saya belum mau pinjam dulu, dan saya semacam takut, ya, takut dalam artian usaha ini kan tidak pasti, ya, dia up and down, ya. Jadi kalau usaha saya macet atau harga telur jatuh tidak untung, lalu bank datang minta bayar dan seterusnya, ya. Sehingga secara garis besar kita di Papua, orang asli Papua, salah satu kendala yang kami hadapi adalah modal, ya, modal biaya dan modal ilmu. Tapi modal ilmu kita bisa belajar dari berbagai orang yang ada. Banyak saudara-saudara yang non Papua yang ada di sini pun saya berteman banyak dengan mereka, saya belajar banyak dengan mereka. Saya punya komunitas dari berbagai agama, ya. Rumah saya itu di sebelahnya itu musola, dan saya berteman banyak dengan saudara-saudara kami dari mana saja yang beda agama, lintas budaya, warna kulit, warna rambut. Karena bagi saya ilmu berkat itu bisa datang dari mana saja, dan kita sukses berusaha itu pertolongan dari mana saja. Karena pemahaman ini membuat saya punya banyak teman. Banyak teman saya ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di NTT, ada di Sulawesi, ya, ada di Ambon. Dan beberapa tempat yang saya sebut ini sudah saya datangi, sudah saya lihat, ya. Saya juga ketika COVID-19 kemarin itu adalah relawan COVID-19, ya. Dan saya bekerja menjadi relawan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pusat di Jakarta. Jadi sejak beberapa tahun belakangan saya berdomisili kembali di Papua, dan saya punya cita-cita, punya harapan menjadi seorang pengusaha ayam petelur. Mohon masukan, saran untuk dari semua. Thank you. I think that's all for today. Tetap semangat apapun kondisinya dan terus berusaha. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.